Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Sri Murni sebagai dosen pengampu mata kuliah asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Syafirul Zikri, NIM 2306029190. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep manajemen risiko asuransi syariah, dengan fokus pada pengendalian risiko dan jenis risiko yang dapat diasuransikan. Jadi, dalam kegiatan asuransi selalu terdapat berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik. Jika risiko terdapat tidak dikelola secara tepat, maka dapat memengaruhi kondisi kewangan perusahaan maupun perlindungan yang diberikan kepada peserta. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami dulu bahawa asuransi syariah merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko melalui prinsip saling tolong antar peserta. Jadi dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah juga menghadapi berbagai risiko seperti risiko klaim, risiko pengelolaan dana maupun risiko yang dapat memengaruhi stabilitas kewangan perusahaan. Jadi, perusahaan tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana saja, tetapi juga harus mampu mengelola berbagai risiko tersebut agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik dan kewajibannya kepada peserta dapat dipenuhi. Selanjutnya, konsep manajemen risiko asuransi syariah. Nah, manajemen risiko ini sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, serta memantau risiko yang mungkin terjadi. Dalam asuransi syariah, proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi juga memastikan bahawa seluruh kegiatan tetap berjalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Karena itulah, pengelolaan risiko harus terhindar dari unsur gharar, mesir, dan riba. Terdapat prinsip ta'awun dan tabaruk juga yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi syariah. Melalui manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan dana tabaruk sekaligus mempertahankan stabilitas kewangannya. Lalu ada urgensi manajemen risiko dalam asuransi syariah. Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam operasional. Jadi salah satu alasannya iaitu kerana perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan antara dana yang dimiliki dan dengan kewajiban pembayaran klaim kepada peserta. Selain itu juga, manajemen risiko ini juga membantu melindungi dana tabaruk, mengurangi potensi kerugian operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan kegiatan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, apabila risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami berbagai kendala dan akhirnya dapat memengaruhi pelayanan kepada peserta nasabahnya. Lalu kita masuk ke tahapan manajemen risiko. Jadi dalam praktiknya, manajemen risiko ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Kita lihat yang pertama itu identifikasi risiko. Mengenali berbagai risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan perusahaan. Jadi setelah risiko dikenali, maka dilakukan pengukurannya untuk mengetahui
seberapa terjadinya risiko dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Lalu tahap berikutnya itu pengendalian risiko dengan menentukan strategi yang paling sesuai dan mengurangi risiko terjadi. Dan yang terakhir iaitu monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahawa strategi yang diterapkan masih efektif dalam menghadapi risiko yang ada. Jadi setelah risiko itu berhasil diidentifikasi dan diukur, jadi langkah berikutnya itu melakukan pengendalian. Jadi pengendalian risiko ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sekaligus meminimalkan dampak kerugian yang dapat ditimbulkan. Melalui pengendalian risiko ini, perusahaan dapat menjaga stabilitas dana peserta, mengurangi potensi kerugian serta mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Jadi dengan kata lain, pengendalian risiko ini menjadi salah satu langkah penting agar tujuan perusahaan ini dapat dengan lebih baik lagi. Kita masuk ke strategi pengendalian risiko. Dalam penerapannya, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko. Yang pertama itu risk avoidance, iaitu menghindari risiko yang tidak dapat diterima atau berada di luar kapasitas perusahaan. Yang kedua itu ada risk reduction, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak kerugian yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya ada risk sharing, berbagi risiko melalui mekanisme data cover sehingga beban risiko tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Dan yang terakhir itu risk retention, menanggung sebagian risiko dalam batas kemampuan perusahaan melalui penyediaan cadangan dana yang memadai. Lalu ada bentuk pengendalian risiko. Jadi salah satu bentuk pengendalian risiko yang paling dikenal dalam asuransi syariah itu underwriting. Jadi melalui underwriting ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap calon peserta untuk mengetahui tingkat risiko yang dimilikinya. Jadi langkah ini penting agar dana tabarruk tetap terjaga dan risiko yang dapat diklaim ni dapat dikelola dengan baik. Jadi selain itu juga terdapat retail cover yang memungkinkan perusahaan berbagi risiko dengan perusahaan asuransi syariah lainnya ketika menghadapi risiko yang bernilai yang besar. Pengendalian risiko ini juga dilakukan melalui diversifikasi investasi dan pengawasan internal agar pengelolaan dana tetap aman serta sesuai dengan prinsip syariah. Berikut iaitu risiko yang dapat diasuransikan. Jadi tidak semua risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Jadi hanya risiko yang memenuhi persyaratan saja yang dapat memperoleh perlindungannya. Jadi secara umum risiko tersebut harus merupakan risiko murni, dapat diukur, menimbulkan kerugian finansial dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itulah perusahaan harus perlu melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum menerima suatu risiko
sebagai objek pertanggungan. Lalu ada kriteria risiko yang dapat diasuransikan. Kriterianya yang pertama itu risiko murni. Jadi risiko murni ini merupakan risiko yang terjadi secara tidak sengaja dan hanya menimbulkan kemungkinan kerugian seperti sakit, kecelakaan, kebakaran atau kematian. Jadi selain itu juga risiko juga harus dapat diukur sehingga besar kerugian dapat diketahui secara jelas dan dijadikan dasar dalam pemberian pertanggungan. Selain dapat diukur, risiko juga harus bersifat definitif. Artinya, peristiwa yang terjadi dapat dibuktikan dengan jelas, baik waktu, tempat maupun penyebabnya. Jadi, risiko tersebut harus menimbulkan kerugian finansial yang nyata, sehingga dampak yang dihitung secara ekonomi. Dalam asuransi syariah, terdapat syarat penting lainnya, yaitu objek pentanggungan maupun risiko yang tidak boleh berasal dari aktivitas yang haram dan bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kita lihat contoh risiko yang dapat dan tidak dapat diasuransikan. Jadi, untuk mempermudah pemahaman, kita dapat melihat beberapa contohnya. Yang pertama itu risiko seperti kecelakaan, kebakaran, rawat inap, kematian maupun kerosakan kenderaan, termasuk risiko yang dapat diasuransikan. Kerana ini telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kerugian akibat perjudian seperti spekulasi bisnis. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja maupun aktivitas yang haram tidak dapat dijadikan objek pertanggungan kerana tidak memenuhi prinsip dasar asuransi syariah. Jadi yang telah disampaikan tadi pembahasannya dapat kita pahami bahawa manajemen risiko memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kewangan dan keberlangsungan operasional asuransi syariah. Pengendalian risiko juga dilakukan melalui berbagai strategi dan mekanisme seperti rating, trade takaful, diversifikasi investasi serta penguasaan internal. Jadi selain itu juga risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi kriteria insurable dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pengolahan yang baik dan data baru dapat terjaga dan kepercayaan nasabah terhadap asuransi terus meningkat. Jadi cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.